kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita masuki kembali doa pagi kita. Namun sebelumnya kita masuk dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Engkau berkati hidup kami. Dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu untuk kami jadikan kekuatan dalam hidup kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita untuk pagi hari ini menguatkan kita, menuntun kita menjalani hari kita dari Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Roma 8, 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh yang menjadikan anak Allah. Roh yang menjadikan anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, telah menyelesaikan misi penyelamatan di dunia ini, Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Dia berjanji akan datang kembali sebagai roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan itulah yang bersama dengan kita sekarang ini, selama kita masih ada di bumi ini. Dan Dia yang menuntun kita, mengingatkan kita akan keselamatan kita yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya roh yang ada pada kita sekarang itu bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu berada pada roh perbudakan, diperbudak oleh situasi ketakutan, kekhawatiran. Tapi roh yang diturunkan oleh Yesus bagi kita adalah roh yang menjadikan kita menjadi anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, apa yang kita takuti dalam hidup ini? Roh itulah yang menuntun kita untuk mengenal diri kita, bahwa sesungguhnya Roh Kudus mengingatkan kita, engkau itu anak Allah, engkau itu sudah ditebus dari dosa. Nah, itu yang mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roh yang menjadikan kita menjadi anak Allah, Roh Kudus inilah yang membawa kita kepada pemahaman yang kuat dan pengakuan yang kuat melalui iman bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan mampu mengatakan kita ini anak-anak Allah. Tapi oleh karena Roh Kudus itulah yang menguatkan kita untuk berkata, aku ini anak Allah. Nah, saudara-saudara, kemudian dikatakan di 16, roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu bersama dengan roh kita itu sama-sama bersaksi untuk menyatakan bahwa kita anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita akan sikap hidup kita, karakter kita, untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus itu mengingatkan kemanusiaan kita. Jika kita mau melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan. Jika kita jauh meninggalkan Tuhan oleh karena kekecewaan dan juga hal yang lain, Roh Kudus menuntun kita, mengingatkan kita, kembalilah bahwa kau itu adalah anak Allah. Jangan tinggalkan Tuhan, engkau adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, mari terima Roh Kudus supaya sama-sama dengan roh kita untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, bersaksi dan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan takut, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus meyakinkan kita, membawa kita, menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus
Kudus Bapakku, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang telah menggugah hati kami, bahwa Roh Kuduslah yang bekerja terus-menerus dalam tubuh, roh, dan jiwa kami untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dulu kami memiliki roh yang roh ketakutan, tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kami, kami bukan lagi memiliki roh ketakutan, tapi roh keberanian yang menuntun kami menyatakan diri bahwa kami adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang membawa kami untuk mengaku bahwa kami adalah anak-anak Allah. Jika kami telah menjadi anak-anak Allah, apa dan siapa yang harus kami takuti dalam perjalanan kehidupan kami? Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, ya Roh Kudus, teruslah bekerja dalam diri kami untuk membawa kami bersaksi dengan roh kami, bersaksi tentang keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada umat manusia. Ya Bapa di surga, kami memasuki doa syafaat kami. Ya Bapa, kami hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang akan memulai pekerjaan, yang akan pergi ke sekolah, kuliah, dan mungkin juga akan berkunjung ke tempat keluarga dan hal yang lain. Dan kami doakan juga jemaat-Mu yang tinggal di rumah hari ini, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka melalui upaya yang telah diperbuat, pengobatan dan juga makanan minuman yang dikonsumsi, bahkan obat-obatan juga, biarlah itu berdampak kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka. Kami doakan juga ya Bapa di surga untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini. Ya Bapa, kami doakan supaya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Keluarga Bapak Justinus Purba, Tuhanlah yang menghiburkan dia dan juga anak menantunya. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk GMI Jakarta Pusat dalam setiap programnya, Tuhan yang memberkati. Perayaan ulang tahun GMI Jakarta Pusat ke-60 tahun supaya dapat terlaksana dengan baik. Untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, berkati para panitia, sesi dana secara khusus, sesi acara, sesi perlengkapan, sesi konsumsi, dan semua seksi yang ada di dalamnya, supaya bersinergi dengan baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia ini, Tuhan berkati menjadi pembawa damai dimanapun berada. Kami doakan untuk daerah-daerah yang terisolasi untuk kekristenan, di mana umat-Mu sulit untuk mendapatkan tempat ibadah dan izin mendirikan rumah ibadah. Berikan pertolongan-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa bagi gereja Metodis Indonesia, GMI Wilayah 1, Wilayah 2, dan juga Kota Pengembangan. Berkati para bisu, para des, para pendeta, guru Injil, dan juga para majelis gereja, pengurus gereja, bahkan para aktivis gereja, para speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu. Berkatilah mereka supaya tetap setia dalam melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini, damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.